pembahasan APBD Induk tahun 2026, tim TAPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nyawa Timur sudah berhasil membahas dengan baik, dan hari ini kami telah tetapkan APBD Induk tahun 2026 bersama DPR. Nah, ini atas kerjasama yang baik legislatif dan eksekutif, sehingga kami tetapkan APBD ini di tepat waktu, sehingga kami pastikan realisasi anggaran tahun 2026 bisa berjalan di awal tahun. Ini hal positif yang kami lihat. Kerjasama yang baik ini kami terus bersinergi supaya kita melihat pembangunan di Kabupaten Nyawa Timur ini secara bersama-sama antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Kemudian hal yang kedua juga, APBD tahun 2026 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2025 kita peroleh APBD secara menyeluruh hampir 2 triliun lebih, tetapi tahun ini faktor efisiensi secara nasional sehingga kami tetapkan APBD 1,9 miliar lebih, 1 triliun 900 miliar lebih. Nah, tentu pasti ada beberapa pos anggaran atau program yang tidak tercover kemudian, dan kami melihat program-program prioritas terutama pelayanan publik, baik pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan pegawai negeri. Nah, ini hak daripada pegawai negeri, ini prioritas. Nah, tetapi program yang kami anggap tidak terlalu prioritas di tahun ini kami tunda karena faktor efisiensi. Nah, ini yang perlu kami dapat sampaikan. Kiranya ke depan di tahun 2026 pemerintah pusat bisa mengembalikan anggaran yang sebelumnya, tidak melakukan efisiensi lagi, supaya daerah-daerah terpencil apalagi terluar 3T ini, kami Nyawa Timur termasuk daerah 3T, sehingga kami membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk membangun daerah ini, karena kami kabupaten yang baru berkembang, sehingga tentu membutuhkan anggaran, karena kami juga tidak bisa berharap dari PAD yang sangat minim yang perlu kami akui, dan kami lebih berharap kepada dana transfer pusat, sehingga kalau secara nasional terjadi efisiensi, maka dampaknya kami sangat terasa sampai di daerah. Sehingga kami minta kepada pemerintah pusat juga supaya bagian ini dipertimbangkan, supaya daerah tertentu bisa normalkan kembali dengan anggaran yang sebelumnya bila perlu bertambah, sehingga kami bisa bangun kabupaten-kabupaten yang terluar ini untuk mempersiapkan pembangunan pendidikan, kesehatan untuk jangka panjang ke depan itu dengan anggaran yang cukup.